Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Waktu. Marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Tak lupa pula salawat berserta salam kita hadiahkan pada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan isi materi kami yang berjudul Perbedaan Sistem Bank Konvensional dan Bank Syariah. Dalam bank konvensional berasal dari kata convention yang artinya pertemuan. Dalam bank konvensional berarti operasional, perbankan yang disepakati dalam sebuah konvensi, dan arti lainnya adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lalu akad konvensional. Akad konvensional ini berdasarkan akad bank konvensional dibuat sesuai dengan perjanjian yang dipatokkan terhadap hukum positif. Dalam hal ini, hukum yang digunakan adalah hukum perdata dan pidana. Selanjutnya, sistem bank konvensional. Yang pertama, pada sistem mekanisme operasionalnya, bank konvensional lebih mengutamakan pada profit oriented. Yang kedua, tidak ada sistem pernyataan modal, namun sistem meminjamkan atau memberikan kredit dengan penetapan bunga atau riba. Bunga bank biasanya ditentukan saat waktu perjanjian berdasarkan asumsi untuk selalu untung. Besarnya presentasi bunga bank disesuaikan dengan jumlah dari modal yang dikreditkan. Fungsi keberadaan bank konvensional ini ada beberapa. Yang pertama, untuk penyimpanan barang dan surat berharga. Yang kedua, mendukung kelancaran transaksi internasional. Yang ketiga, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Yang keempat, penghimpunan dana dan simpanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu bank syariah. Jadi, bank syariah itu adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga atau yang kita sering sebut dengan riba, serta unsur-unsur yang ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam operasionalnya. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya itu dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Tujuan ekonomi syariah ada 4, yaitu yang pertama, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, sebagai jaminan sosial dan pemerataan kekayaan dengan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien. Yang ketiga, prinsip operasional bank syariah menggunakan nilai-nilai syariah sehingga akan menciptakan kemaslahatan. Yang keempat, memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan bisnis yang halal. Sistem operasi bank syariah. Pada sistem operasi bank syariah, di mana pemilik dana itu menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif untuk mendapatkan bunga, tetapi untuk mendapatkan keuntungan, yang dimana keuntungan tersebut kemudian dibagi hasil. Artinya, dana nasabah kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dana atau modal usaha dengan akad perjanjian yang mereka sepakati. Kemudian keuntungan yang mereka dapati itu dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang mereka lakukan. Nah, jadi bank konvensional dan bank syariah itu memiliki perbedaan, di mana bank konvensional itu untuk mendapatkan bunga, sedangkan di bank syariah itu keuntungan yang mereka dapati itu kemudian dibagi hasil. Jadi apa sih bedanya bunga dengan bagi hasil? Nah, perbedaan yang pertama itu, penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung atau rugi. Sedangkan di bagi hasil, penentuan bagi hasil dibuat sewaktu berdasarkan keuntungan atau rugi.
Perbedaan yang kedua, jumlah persen bunga berdasarkan jumlah modal yang ada. Sedangkan di bagi hasil, jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang dicapai. Perbedaan yang ketiga, pembayaran bunga tetap seperti perjanjian yang diambil tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan itu mengalami keuntungan atau kerugian. Sedangkan di bagi hasil, pembayaran bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek yang diambil mengalami keuntungan atau mengalami kerugian, resikonya ditanggung kedua belah pihak. Kemudian perbedaan yang keempat, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda. Kemudian sedangkan di bagi hasil itu jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapati. Perbedaan yang kelima, pengambilan atau pembayaran bunga adalah haram, sedangkan pengambilan keuntungan itu adalah halal.